Selamat siang. Apakah bisa melihat share screen dan suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan hari ini kuliah tidak ada hambatan. Lancar-lancar saja. Tapi sebelum kita mulai kuliah, saya ingin tanya dulu tentang materi yang minggu yang lalu, uji T 2 sampel. Apakah ada pertanyaan atau masih ada yang ingin diketahui? Saya mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Oke. Saya masih bingung, Pak, untuk yang bebas dan terikat itu. Contohnya kalau misalnya untuk yang mikroalga, Pak, itu kan apakah dia dihitung sebagai dua populasi yang berbeda karena dia setelah diberi perlakuan mati, atau tetap dianggap satu populasi yang sama ya, Pak? Saya masih bingung untuk Oke, tentang apakah ujinya itu sampel yang berhubungan atau sampel bebas, begitu ya, berpasangan atau bebas. Yang berpasangan itu contohnya seperti ini. Yang berpasangan, objek-objek penelitiannya, objek-objek percobaannya itu diuji 2 kali. Jadi misalnya mahasiswa begitu ya, diuji di suhu 23 derajat, kemudian nanti diuji lagi di suhu 40 derajat. Jadi dia diuji 2 kali. Nah, dari hasil uji itu didapatlah 2 data. Satu data di 23 derajat Celcius, satu data di 40 derajat Celcius. Nah, setelah itu dalam prosedur pengerjaannya nanti hasilnya itu dihitung selisihnya. Gitu. Kebayang nggak yang untuk yang berpasangan dulu? Jadi nanti satu data yang selisihnya aja gitu. Gimana? Sorry, yang keras. Iya, Pak. Jadi terbayang kalau yang dipakai untuk berpasangan pada akhirnya selisihnya aja yang dipakai. Iya. Nah, salah satu ciri, walaupun ini nggak pasti begitu ya, salah satu ciri dari uji T berpasangan itu, dari sampel yang berpasangan adalah jumlah datanya sama. Jadi perlakuan 1 misalnya 25 data, perlakuan 2 juga 25 data. Karena sampelnya diuji 2 kali, jadi selalu akan sama. Nah, sedangkan untuk uji yang sampel bebas, itu bisa jadi jumlah datanya tidak sama antar pelakuan, atau juga bisa sama gitu. Tapi ya bisa jadi tidak sama. Tapi untuk yang sampel berpasangan itu tidak akan pernah sampelnya berbeda jumlahnya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Udah, Pak. Pak, izin bertanya. Ya, tidak usah minta izin. Oh ya, maaf Pak. Jadi mau tanya kalau yang perlakuan 1 sama perlakuan 2 itu jumlah sampelnya berbeda, nilai T tabelnya itu dipakai yang kecil apa yang besar ya, Pak? Boleh dipilih salah satu saja. Kalau saya akan memilih yang gini. Tergantung sih, bukan tergantung ya. Sebetulnya bebas. Saya akan memilih angka yang jumlah sampel yang besar supaya nilai T tabelnya itu kecil. Gitu.
kalau saya ingin melihat adanya perbedaan. Jadi kalau saya ingin melihat ada perbedaan, saya akan memilih nilai T-tabel yang kecil. Dan itu ada di jumlah sampel yang besar. Jadi gitu ya. Jadi lebih sensitif gitu loh. Tapi sebetulnya bebas-bebas saja Anda mau pakai yang jumlah sampel yang besar atau yang kecil gitu ya. Itu boleh. Oh iya baik, sudah mengerti Pak. Mau Oke. ada pertanyaan lanjutan Pak buat yang soal yang kemarin yang mikroalga itu, harus dijadiin LEN juga nggak Pak? Soalnya di soal kan bentuknya itu konsentrasi biomasa ya, bukan konsentrasi sel. Apa harus dijadikan LEN juga atau gimana? Terima kasih Pak. Oke, itu yang latihan ya? Iya. Kalau yang latihan itu tidak, karena yang diminta itu hanya konsentrasi lemak di dalam si biomasanya. Jadi tidak usah dilonkan. Gitu. Oke, sudah Pak. Sudah mengerti. Terima kasih Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya Pak. Boleh. Ini Pak, sama hasil uji T juga. Nah kan itu kan ada uji searah sama dua arah gitu ya Pak. Iya. Nah, untuk uji searah sama dua arah itu hasilnya bakal tetap sama nggak ya Pak kira-kira? Terus kalau misalnya beda, misalkan kalau uji T searah gitu dia misalnya dia ngikut dia itu H0-nya, terus kayak ternyata uji dua arah gitu ngikutin H1-nya itu gimana ya Pak? Oke, jadi dalam statistik itu Anda harus menentukan satu arah atau dua arahnya di awal, gitu ya. Itu sebabnya hipotesis itu diajukan di awal, sehingga nanti pas perhitungan untuk prosedur pengujiannya kita sudah menggunakan satu arah atau dua arah. Itu yang pertama, sehingga kita nggak bias gitu loh. Misalnya kita uji satu arah gitu ya, terus kemudian ya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Coba diuji satu arah gitu ya. Oh ini oke gitu ya, sesuai dengan keinginan. Itu bisa terjadi walaupun sangat jarang gitu ya. Ketika satu arah tidak berbeda, pasti ketika dua arah tidak berbeda, pasti di satu arah juga tidak berbeda juga gitu ya. Tapi bisa jadi berbeda. Ada kejadian kasus seperti itu. Nah, untuk menghindari kebingungan kita, maka ketika kita melakukan analisis statistik, hipotesisnya di awal dulu. Nah, dari hipotesis ini kita bisa tahu apakah ujinya itu harus satu arah atau dua arah. Gitu ya. Baik, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Pak, maaf saya mau bertanya. Boleh, ya silakan. Nyambung yang pertanyaan Syifa tadi, kalau yang tadi kan yang kadar lemak nggak perlu dilenin. Kalau yang perlu dilenin itu yang kayak gimana ya Pak? Oh, oke. Jadi Sinta harus membandingkan, atau teman-teman yang lain harus bisa membandingkan mana uji statistik, mana mengenerate data, gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika, bukan kadang-kadang, untuk uji-uji statistik biasanya data itu tinggal diuji statistik gitu ya. Entah itu kemudian diuji dulu normalitas datanya atau diuji T-nya, perbedaannya gitu ya. Jadi biasanya di buku teks itu latihannya, datanya itu selalu siap untuk diuji. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari data itu harus diolah dulu, gitu ya. Jadi misalnya
Sinta melakukan percobaan penelitian TA, gitu ya, dapatlah data. Nah, biasanya data ini tidak langsung kemudian bisa dianalisis. Data itu harus diolah dulu. Contoh nih, contoh yang apa? Mikroalga yang pertumbuhan yang tugas. Sorry, saya bicara dulu yang contoh yang latihan. Mikroalga yang saya minta untuk menghitung apakah apa yang ada perbedaan nggak kandungan lemaknya begitu ya di dalam tubuh si alga. Nah, yang tugas itu harus dianalisis dulu, harus dihitung dulu berapa sih sebetulnya kadar lemak itu, gitu ya, di dalam si alganya. Hitungannya sederhana, jumlah lemak dibagi dengan jumlah biomasa kering, tinggal dihitung berapa persen, gitu ya. Nah, itu kemudian dianalisis. Nah, cara mencari data itu bukan masuk ke dalam prosedur analisis statistik. Itu hanya prosedur untuk mencari data yang siap untuk diuji statistik. Jadi beda ya, Cinta. Nah, di tugas itu agak lebih rumit dulu. Jadi datanya itu data sangat kasar. Yang dipunyai hanya data waktu dan kemudian data optical density serta pengencerannya. Itu kasar banget. Nah, diminta untuk menghitung laju pertumbuhan. Itu harus dihitung dulu. Jadi dilakukanlah berbagai cara tadi. Pertama, bikin kurva standar. Setelah kurva standar diperoleh, digunakan untuk menghitung konsentrasi biomasa pada hari ke-0, 1, 2, 3, dan sebagainya, begitu ya. Nah, setelah itu dilihat laju pertumbuhannya. Nah, saya memberikan cara bagaimana menghitung laju pertumbuhan. Nah, masing-masing perlakuan itu kemudian ada laju-laju pertumbuhannya. Nah, itu yang kemudian siap dianalisis. Jadi, itu bukan bagian dari analisis statistik, Sinta. Itu adalah cara mendapatkan data untuk analisis statistik. Kalau pertanyaannya kemudian, terus saya tahunya gimana dong? Itu latihan, Sinta. Nah, sekarang saya memberikan latihan bagaimana cara mendapatkan data laju pertumbuhan, bagaimana cara mendapatkan data kadar lemak, dan sebagainya yang mudah-mudah seperti itu. Makin banyak nanti Sinta berlatih dari kuliah ini, nanti pasti ada teknik-teknik untuk mendapatkan data, makin bagus gitu. Jadi saya nggak bisa jawab data yang seperti apa ya yang harus dilonkan dulu atau tidak dilonkan. Saya nggak bisa jawab itu. Jadi ini hanya bagian dari latihan Sinta dan teman-teman yang lain untuk mendapatkan data yang kemudian dianalisis secara statistik. Begitu, Sinta. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi kah yang lain? Baik, oke. Kalau tidak ada, mari kita mulai dengan kuliah hari ini tentang analisis of variance, atau dalam bahasa Indonesia, analisis variansi, ANAVA, gitu ya. Nah, analisis of variance ini bisa diterapkan untuk rancangan-rancangan percobaan, berbagai rancangan percobaan, gitu. Saya bentar, saya mau ke sini dulu. Bentar, baik. Ini adalah contoh data di kuliah uji tes satu arah, uji tes satu sampel kalau nggak salah. Jadi seorang mahasiswa memiliki inovasi atau menciptakan inovasi teknik ekstraksi minyak nilam, gitu ya. Jadi ada teknik 1, teknik 2, dan teknik 3
dan ingin tahu teknik yang mana yang lebih baik dari teknik tradisional yang datanya hanya diketahui rata-ratanya saja. Nah, itu sudah kita lakukan, tapi kemudian ada pertanyaan dari mahasiswa pada saat kuliah itu. Kalau saya ingin menguji teknik mana yang paling baik di antara ketiga teknik ini, gimana caranya ya? Ya, untuk yang uji sampel, uji T1 sampel itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita tidak bisa membandingkan teknik 1, teknik 2 dengan teknik 3 dengan cara uji T1 sampel. Nah, ini bisa dilakukan dengan uji T2 sampel. Kemarin juga kita sudah membahas hal tersebut. Kalau dilihat datanya, walaupun semua 25 data, begitu ya, tapi ini bukan data yang berpasangan, gitu ya. Jadi ujinya bukan uji T berpasangan, karena dia datanya bebas. Gitu. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kita akan membandingkan misalnya teknik 1 dengan teknik 2. Setelah itu kita membandingkan teknik 1 dengan teknik 3. Setelah itu kita membandingkan teknik 2 dengan teknik 3. Dan kemudian baru kita tentukan mana yang paling baik tekniknya, gitu ya. Nah, dengan uji T ini, walaupun datanya atau perlakuannya itu hanya 3, teknik 1, teknik 2, dan teknik 3, gitu ya, tapi langkah untuk mengujinya banyak banget. Yang pertama, teknik 1 banding teknik 2. Setelah itu teknik 1 banding teknik 3. Setelah itu teknik 2 dibanding teknik 3. Nah, orang-orang statistik mengatakan, aduh ribet. Kalau misalnya ada 10 perlakuan, bagaimana nanti? Terlalu lama kita mengujinya, begitu. Kemudian dimunculkanlah analisis of variance, ANOVA tadi. Gitu ya. Jadi ANOVA ini adalah perluasan dari uji T. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang ANOVA, saya akan membahas dulu tentang ini. Ya, oke. Membahas dulu tentang ini sebetulnya. Pengendalian eksperimental error. Misalnya, Anda melakukan penelitian pengaruh pemupukan terhadap produksi padi, gitu ya. Terus Anda menanam padi di sebuah plot, gitu, satu plot, dan plot yang kedua, yang satu Anda pupuk dengan 4,5 ton per hektar, yang satu Anda pupuk dengan jumlah pupuk 6,5 ton per hektar. Ingin melihat apakah dengan menambah jumlah pupuk produksinya bisa naik atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, jelas bahwa ini tanpa ulangan, gitu ya, maka bisa jadi kita akan mendapatkan data atau kesimpulan yang salah. Misalnya lagi, di plot 1 itu tanahnya airnya kurang, gitu ya, dan di plot 2 airnya cukup. Nah, ketika Anda melakukan penelitian seperti itu dan menempatkan plot 1 yang kebetulan tanahnya kurang air, maka dia akan produksinya rendah, begitu. Dan kemudian kesimpulan Anda mengatakan bahwa pupuk 4,5 ton itu produksinya rendah dibandingkan kalau pupuk 6,5 ton. Padahal mungkin saja tingginya produksi di plot 2 itu disebabkan oleh air, bukan oleh pupuknya. Jadi Anda salah mengambil kesimpulan. Nah, dari sini Anda akan kemudian punya ide, oke, berarti kita harus melakukan pengacakan. Jadi ada plot yang
ada produksi ada yang di pupuk 4,5 tapi berada di plot 2 dan begitu sebaliknya gitu ya, kita mengacak gitu. Ya, misalnya kita kemudian melakukan ulangan, jadi tadi misalnya oh ya udah dilakukan ulangan, jadi jumlah plotnya diperbanyak gitu ya. Misalnya kita melakukan ulangan dan kemudian kita menempatkan plot percobaannya seperti ini. Jadi ini dosis 1, dosis 1, dosis 2, dan kemudian dosis 2, dosis 2, dosis 2, di mana ke arah sebelah kanan air itu makin tersedia misalnya. Maka hasilnya ini akan bias. Walaupun kita sudah melakukan pengulangan, jadi percobaannya dilakukan beberapa kali. Nah, kecenderungannya adalah makin ke kanan, plotnya akan makin subur, atau tumbuhan yang tanaman yang tumbuh di plot yang sebelah kanan akan relatif lebih subur dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita harus melakukan pengacakan. Bagaimana caranya melakukan pengacakannya? Biasanya supaya indah begitu ya, dan supaya mudah diamati, maka kita melakukan pengacakan seperti ini. Dosis 1, kemudian dosis 2, dosis 1, kemudian dosis 2, dosis 1, kemudian dosis 2. Nah, pengacakan seperti ini, walaupun indah dilihat oleh mata dan mudah untuk diamati, Anda bisa dengan mudah mengatakan, oh ini dosisnya pupuknya sekian, yang itu pupuknya sekian. Tapi itu akan mengakibatkan kesalahan pengamatan juga. Contoh, yang plot 1 dengan plot 2. Ketersediaan airnya makin ke kanan makin bagus. Maka kalau kita membandingkan plot 1 dengan plot 2, maka plot 2 itu lebih subur dibandingkan dengan plot 1. Begitu juga untuk dosis 1 di plot 3 dibandingkan dengan plot 4. Dan plot 5 dibandingkan plot 6. Artinya, makin dengan cara pengacakan seperti ini, kita akan mendapatkan data yang bias. Plot 2 atau dosis 2 itu selalu akan lebih bagus dibandingkan dosis yang pertama. Jadi bagaimana dong? Kadang-kadang yang hijau harus di sebelah sini, yang kuning di sebelah sana, dan sebagainya begitu ya. Nah, cara pengacakannya harus dilakukan secara random untuk menghilangkan kesalahan dari penelitian. Caranya seperti apa? Ini adalah contoh pengacakan. Misalnya nih, ada seorang kakak kelas akan melakukan penelitian tentang pengaruh rasio NaOH dibandingkan dengan berat biomasa pada pretreatment jerami padi. Dia ingin melihat apakah dengan rasio NaOH tertentu laju sakarifikasi oleh selulasenya itu lebih baik atau sama saja atau lebih buruk gitu ya. Dia ingin melihat itu. Nah, untuk percobaannya dia menerapkan 4 tingkat rasio NaOH. Jadi 4 perlakuan. Dan masing-masing itu diulang 10 kali supaya tidak ada bias. Dia ulang 10 kali, ya. Sehingga totalnya ada 4 kali 10, 40 unit percobaan. Ya. Nah, pada tahap percobaan ini itu terdapat proses autoclave. Jadi ketika NaOH dicampurkan dengan biomasa untuk menjadi efektif, gitu ya, untuk memudahkan sakarifikasi, itu harus diautoklaf dulu pada suhu yang tinggi, dan dia menggunakan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 3 bar dalam autoklaf selama 15 menit. Nah, kita menganggap bahwa kondisi autoklaf itu seragam, jadi mau ditempatkan di mana saja juga sama, begitulah. Tapi bisa jadi bagian atas atau bagian bawah itu berbeda, misalnya berbeda suhu, berbeda tekanan, dan sebagainya lah. Gitu. Ada pengaruh-pengaruh itu. Sehingga penempatan unit-unit percobaan ini, 40 unit percobaan itu harus dilakukan secara acak. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Lihat di data, kuliah ke-13 Statistika Teknik, rancangan acak lengkap, gitu ya.
Di contoh 1, caranya adalah 1, siapkan slot atau tempat di autoclave tersebut atau di tempat percobaannya. Gitu ya, bisa tadi di dalam autoclave atau di lapangan atau di meja di mana Anda menyimpan unit-unit percobaan Anda, gitu ya. Jadi ada 40, kemudian beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Anda boleh beri nomor ke seperti ini atau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 terus naik ke sini, gitu ya. Boleh, terserah mau ke arah bawah atau mau ke arah atas. Mendatar atau vertikal. Yang penting adalah Anda menomori secara urut, ya, jangan diacak, secara urut dulu. Tempatnya ada di mana. Setelah itu, identifikasi unit-unit percobaannya. Jadi tadi ada 40, yaitu perlakuan 1 ulangan 1, perlakuan 2 ulangan 2, perlakuan 1 ulangan 3, dan seterusnya sampai perlakuan 1 ulangan 10. Begitu juga untuk perlakuan-perlakuan yang lainnya. Jadi lakukan identifikasi unit-unit percobaan. Setelah itu, urutkan seluruh unit percobaan. Anda bisa mengurutkan seperti ini, P1U1, P1U2, P1U3, dan sebagainya, gitu ya. Nah, Anda bisa P1 dulu di sini, P2 di sini, P3 di sini, P4 di sini, atau P1 terus diikuti P2 ke bawah lagi P3, ke bawah lagi P4 dan sebagainya. Gitu ya. Boleh, bebas. Yang keempat nggak ada. Oke. Selanjutnya pilih 40. Jadi ada unit percobaan ya. Jadi pilih 40 random number, angka acak. Terserah angka acaknya mau yang mana. Anda bisa acak itu di Excel, gitu ya. Jadi generate aja angka acak. Nah, misalnya angka acaknya seperti ini. Jadi sorry, ini ada nomor 4-nya, tidak masuk di sini. Jadi pilih 40 angka acak dan tempatkan di sisi unit-unit percobaan tadi. Ya, 40 sekaligus. Ya, sempatkan di sisinya. Yang lebih enak kalau Anda merunut ke bawah, gitu ya. Jadi P1 sampai P10, P2 sampai P20, dan P10 dan seterusnya. Runut ke bawah dan isi dengan angka acak, gitu ya. Nah, setelah itu Anda urutkan angka acaknya. Jadi Anda sort angka acaknya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini sudah saya sort. Jadi angka acak untuk P4U1 itu yang paling kecil. Jadi dia mendapat nomor 1. P1U2 mendapatkan angka yang kedua, dan seterusnya. Anda urutkan angka acak tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, berdasarkan ini, maka kita sudah bisa mendapatkan di mana letak masing-masing perlakuan. Jadi untuk slot yang nomor 1, yang di sini, slot yang kita siapkan tadi, itu ditempati oleh P4U4, perlakuan 4 ulangan keempat. Slot nomor 2 diisi oleh perlakuan 1 ulangan kedua, dan seterusnya. Itu adalah cara melakukan pengacakan. Gitu ya. Ini hasilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke ANOVA, apakah cara melakukan pengacakan ini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan ya ke one way ANOVA. Jadi, saya balik lagi ke sini, maaf. Rancangan percobaan itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan Latin Square.
Seperti itu. Apa dan kenapa rancangan tersebut, gitu ya. Saya akan membahas di kuliah ini tentang rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap itu diterapkan ketika unit percobaannya relatif seragam. Tadi ketika Anda melakukan percobaan, seorang mahasiswa melakukan percobaan dengan menggunakan jerami, ketika kita menganggap bahwa jerami yang digunakan dalam percobaan tersebut seragam, maka atau otoklaf yang kita gunakan itu seragam, gitu ya, maka unit-unit percobaannya seragam. Maka kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menerapkan percobaan itu dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Bagaimana kalau unit percobaannya tidak seragam? Misalnya ke sini, ini plot-plotnya ya. Jadi makin ke sini, makin airnya makin tersedia baik, gitu. Maka dia tidak seragam karena di sini dibandingkan dengan plot 1 dibandingkan dengan plot 6 itu ketersediaannya berbeda, gitu. Jadi tidak seragam. Nah, kalau tidak seragam seperti ini, maka kita harus menggunakan bukan rancangan acak lengkap, tapi rancangan acak kelompok. Itu dikelompok-kelompokkan. Nanti kita bahas minggu depan tentang rancangan acak kelompok, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan unitnya seragam, itu objek yang ditelitinya seragam. Jadi misalnya jerami yang digunakan itu berasal dari tempat yang sama, dipanen pada umur yang sama, misalnya. Kemudian dikeringkan dengan cara yang relatif sama, ukurannya juga sama, dan sebagainya. Jadi dianggap seragam. Dan kita bisa menggunakan percobaannya dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Ya, kalau unit-unit percobaannya tidak seragam atau khawatir tidak seragam, maka sebaiknya digunakan rancangan acak kelompok. Sorry, ini bukan rancangan acak lengkap, maka sebaiknya digunakan rancangan acak kelompok yang akan kita bahas minggu depan. Ini sudah ya. Nah, one way ANOVA itu adalah analisis komparasi atau pembandingan terhadap dua rata atau lebih. Analisis ini merupakan perluasan dari uji T. Kita sudah bahas tadi, gitu ya. Daripada kita membandingkan satu-satu, gitu ya. P1 dibandingkan dengan P2, P1 dibandingkan dengan P3, P2 dibandingkan dengan P3, langkahnya akan banyak, terutama pada perlakuan yang jumlahnya banyak, gitu ya. Maka sebaiknya digunakan saja ANOVA, Analysis of Variance, gitu ya. Nah, nanti Anda akan menemukan istilah one way ANOVA atau two way ANOVA. Apa yang dimaksud dengan one way ANOVA? One way ANOVA itu analisis statistik yang diterapkan untuk percobaan yang menggunakan satu faktor saja. Misalnya, pengaruh suhu saja terhadap sesuatu, pengaruh dosis saja terhadap sesuatu, pengaruh ukuran partikel saja terhadap sesuatu. Jadi si faktornya itu hanya satu. Misalnya di sini hanya suhu saja, di sini hanya dosis saja, di sini hanya ukuran partikel saja, gitu ya. Jadi jadi faktornya hanya satu. Nah, kalau faktornya satu, kita menggunakan one way ANOVA. Kalau misalnya faktornya dua, misalnya suhu dan dosis, gitu ya. Jadi misalnya pengaruh suhu dan dosis, maka kita menggunakan two way ANOVA, gitu ya. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang one way ANOVA, rancangan acak lengkap. Ini sudah kita bahas tadi. Contoh. Ada di contoh 2. Lakukan analisis apakah perlakuan pemupukan NPK memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan alga. Datanya ada di sini. Silahkan dilihat, gitu ya. Jadi
Jadi Anda mempunyai kultur alga dan Anda ingin mengetahui tingkat pemupukan atau pemberian NPK pada kultur alga, itu pengaruhnya terhadap pertumbuhannya. Gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan uji terhadap data yang kita miliki, maka kita harus mengajukan hipotesis dulu. Hipotesis yang pertama, hipotesis 0, adalah bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil pengamatan. Hipotesis alternatifnya, hipotesis 1, perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil pengamatan. Mari kita lihat apakah pemupukan itu memberikan pengaruh nyata atau tidak. Ya. Prosedurnya, misalnya datanya Anda bisa lihat, datanya adalah ini, gitu ya. Ini adalah laju pertumbuhannya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, susun data penelitian sebagai berikut. Jadi seperti inilah, P1, U1 ke sini. Terbalik juga boleh, di sini P-nya, di sini U-nya, terserah. Gitu ya. Kemudian, lakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Apakah data yang kita miliki ini terdistribusi normal atau tidak? Jadi Anda uji untuk P1, U1, ini uji normal atau tidak, P1, U2 normal atau tidak, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jika hasil uji menunjukkan bahwa data ini terdistribusi secara normal, bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Misalnya untuk data perlakuan 1, gitu ya. Perlakuan 1, uji normalitasnya. Kemudian perlakuan 2, uji kenormalan datanya ke sini. Ketiga, keempat, dan kelima. Tadi saya menunjukkan ke bawah ya. Ini ke mendatar. Jadi ke perlakuannya, diuji datanya. Apakah dia normal atau tidak? Jika datanya tidak terdistribusi secara normal, maka lakukan transformasi. Tapi jika datanya mengikuti sebaran normal, maka bisa langsung dilakukan analisis of variance. Gitu ya? Baik. Prosedur yang kedua, hitung nilai total perlakuan dan hitung nilai total perlakuan, grand total, dan rata-rata total. Jadi sebagai berikut. Grand totalnya, ini nilai grand total. Itu adalah data P1U1 ditambah data P1U2 dan seterusnya, begitu ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semua data dijumlahkan, dapatlah grand total. Kemudian hitung total perlakuan. Untuk total perlakuan pertama, P1, jumlahkan ke sini. Dapat total perlakuan. Begitu juga yang ini dapat total perlakuan, begitu juga dapat perlakuan, total perlakuan, dan ini juga dapat total perlakuan. Ya. Anda bisa menghitung grand total dengan menjumlahkan ini semua, atau menjumlahkan ini semua. Dapat grand total, sama saja. Ya. Saya hentikan dulu di sini. Kita menunggu azan dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan kuliahnya ya. Jadi setelah kita menghitung total perlakuan dan grand total, kemudian kita membuat tabel analisis sidik keragam. Ini tabelnya seperti ini. Jadi ada sumber keragaman, ada derajat kebebasan, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, F hitung, dan F tabel. Di sumber keragamannya, ini yang pertama adalah perlakuan. Jadi yang dimaksud dengan sumber keragaman adalah faktor-faktor yang bisa membuat datanya itu beragam. Tentu saja yang pertama adalah perlakuan, gitu ya. Terus yang kedua adalah galat atau error percobaan. Itu bisa membuat data hasil penelitiannya itu beragam, gitu ya. Jadi ada dua sumber keragamannya, perlakuan dan galat. Nah, ini kemudian kita nanti hitung totalnya, gitu ya. Baik, bagaimana cara menggunakan tabel analisis sidik keragam ini? Yang keempat, yang pertama hitung derajat kebebasannya untuk masing-masing sumber keragaman ini, perlakuan dan galat, gitu ya. Nah, untuk perlakuan itu tinggal dihitung jumlah perlakuan dikurangi 1. Tadi perlakuannya ada 5, maka derajat kebebasannya 5 dikurangi 1, nilainya 4. Sedangkan derajat kebebasan galatnya itu dihitung dengan cara jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurangi 1. Jumlah perlakuannya ada 5, jumlah ulangannya ada 10. Sorry, tadi ya betul. Ulangannya ada 9. Jadi jumlah perlakuannya ada 5, jumlah ulangannya ada 9, 9 dikurangi 1, 8, maka 5 kali 8 adalah 40. Total derajat kebebasannya adalah
ditambah 40. Jadi totalnya adalah 44. Gitu ya. Setelah itu, prosedur yang kelima, hitung jumlah kuadrat. Hitung faktor koreksi dulu. Caranya adalah faktor koreksi sama dengan grand total kuadrat dibagi jumlah perlakuan dikali ulangan. Jadi tadi grand totalnya kita sudah hitung dibagi P-nya ada 5 dikali ulangannya ada 9, 45 gitu ya. Hasilnya adalah mana tadi? Ya bisa dilihat di, tidak ditampilkan di sini, tapi bisa dilihat di Excel-nya. Nah, setelah itu hitung jumlah kuadratnya. Yang pertama dihitung adalah jumlah kuadrat total, kemudian jumlah kuadrat galat dan jumlah kuadrat perlakuan. Gitu ya. Jadi cara menghitung jumlah kuadrat totalnya adalah hitung kuadrat semua data. Jadi kalau kita lihat datanya, ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan. Jadi jumlah kuadrat dari semua data ini. Kalau di Excel, Anda tinggal highlight untuk sum square, gitu ya. Dari semua data. Baik. Nah, kemudian didapatlah jumlah kuadrat totalnya 119,99. Setelah itu hitung jumlah kuadrat perlakuan, Bagaimana cara menghitungnya? Ini dikuadratkan, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, dan ditambah itu kuadrat. Ya. Kuadrat dari total perlakuan ini. Dikurangi faktor koreksi tadi. Yang ini juga jumlah kuadrat total juga dikurangi faktor koreksi. Nah, setelah itu hitung jumlah kuadrat galatnya. Caranya adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Nilainya sekian. Setelah itu hitung rata-rata kuadrat. Prosedur ketujuh, hitung rata-rata kuadrat dari perlakuan dan galat. Caranya adalah misalnya ini jumlah kuadrat perlakuan. Dihitung dengan cara jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat kebebasan perlakuan. Jadi rata-rata kuadrat perlakuan adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan perlakuan. Jadi 100,76 sekian dibagi 4, dapat angka ini. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat, hitung rata-rata kuadrat galat, yaitu dengan cara membagi jumlah kuadrat galat ini dibagi dengan derajat kebebasan galat 40. Jadi 19,23 dibagi 40, 0,48. Prosedur yang ke-8, hitung F hitung. F hitung itu dihitung, misalnya F hitungnya dihitung rata-rata kuadrat perlakuan dibagi dengan rata-rata kuadrat galat. Jadi F hitung itu rata-rata kuadrat perlakuan ini 25,19 dibagi dengan 0,807 sekian. Hasilnya dapat F hitung 52,39377. Tahap ke-9, tentukan nilai F tabelnya. Dengan derajat kebebasan perlakuan 4, jadi P itu ada 5 dikurangi 1, jadi derajat perlakuannya 4, dan derajat kebebasan galat 40. Kita lihat di tabel derajat kebebasan galat 40 dan derajat kebebasan galat perlakuan yang 4. Menggunakan tabel F. Mana tabel F-nya? Ini, gitu ya. Jadi tadi derajat kebebasan galatnya, ini derajat kebebasan galatnya itu 40, dan ini derajat kebebasan perlakuan itu 4. Kita lihat angkanya 3,13. Gitu ya. Kita tuliskan F tabelnya adalah 3,13. Gitu ya. Setelah itu simpulkan, jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan nyata antara perlakuan. Tapi kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka
H1 yang diterima bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan. Gitu ya. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu bahwa F hitungnya itu lebih besar dibandingkan F tabel. Maka kesimpulannya H1 diterima, yaitu perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil penelitian. Gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika Anda melakukan uji ANOVA, melakukan analisis of variance, nilai-nilai ini, angka-angka ini, sorry, di sini aja pakai ini. Angka-angka ini tidak boleh ada yang negatif, semuanya harus positif, gitu ya. Jadi tidak ada angka yang negatif. Begitu. Oke. Nah, jika prosedur ANOVA itu menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata, maka uji statistiknya berakhir di sini. Gitu ya. Jadi uji ANOVA ini hanya mengatakan bahwa apakah ada perbedaan antar perlakuan atau tidak. Kalau dinyatakan tidak ada perbedaan, maka ya sudah, semua perlakuan itu tidak berbeda nyata. Baik 1 dibandingkan 2, 1 dibandingkan 3, 1 dibandingkan 4, 1 dibandingkan 5, itu tidak berbeda nyata. Gitu ya. Nah, jika perlakuan menunjukkan bahwa analisis variansinya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang nyata, maka harus dilakukan uji lanjutan. Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang uji lanjutan, saya ingin bertanya dulu, apakah ada pertanyaan tentang ANOVA ini? Silakan. Halo? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke uji lanjutan. Ya. Nah, uji lanjutan ini dilakukan untuk menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan yang mana, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perlakuannya 5, kita harus membandingkan 1 banding 5, membandingkan 1 dibandingkan dengan 5, 1 dibandingkan dengan 4, 1 dibandingkan dengan 3, 1 dibandingkan dengan 2. Kemudian 2 dibandingkan dengan 5, 2 dibandingkan dengan 4, 2 dibandingkan dengan 3. Kemudian 3 dibandingkan dengan 5, 3 dibandingkan dengan 4. Kemudian 4 dibandingkan dengan 5. Gitu ya. Nah, jadi semua harus dibandingkan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa uji lanjutan yang bisa digunakan setelah ANOVA. Gitu ya. Salah satunya adalah uji jarak berganda Duncan atau Duncan's Multiple Range Test. Nah, ada uji-uji lainnya, misalnya uji Takei, uji apa lagi ya? Ada beberapa. Nah, Anda dipersilahkan untuk menggunakan uji-uji itu jika menginginkan, gitu ya. Dan Anda tinggal melihat apakah di area kegiatan penelitian Anda yang biasa digunakan untuk uji lanjutan itu Duncan, Takei, atau uji yang lainnya. Saya di kuliah ini hanya akan menunjukkan cara bagaimana Anda melakukan uji lanjutan Duncan, gitu ya, uji jarak berganda Duncan. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, hitung nilai rata-rata setiap perlakuan. Nah, tadi kan kita belum menghitung rata-ratanya ya. Jadi hitung rata-ratanya sekarang. Perlakuan 1 rata-ratanya berapa, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, perlakuan 5. Dapatlah rata-ratanya nilai ini. Gitu ya. Setelah itu, urutkan nilai rata-rata yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi nilai rata-rata yang paling tinggi ke yang paling rendah. Tadi ini adalah nilai rata-ratanya, gitu ya. Kemudian kita urutkan nilai yang paling tinggi itu P3 yang pertama, kemudian P2, P3, P4, P1 dan P5. Kita urutkan, gitu ya. Nah, setelah kita urutkan, kita hitung nilai standar errornya. Caranya adalah standar errornya akar dari 2 dikali variance.
akar dari 2 dikali rata-rata kuadrat galat dibandingkan jumlah ulangan, dibagi oleh jumlah ulangan. Jadi standar errornya ini rata-rata kuadrat galatnya kita bisa lihat di tabel analisis sidik ragam. Rata-rata kuadrat galatnya itu sekian. Ya, rata-rata kuadrat galat ini 0,48 sekian gitu ya. Kemudian jumlah ulangannya juga kita tahu ada 9, maka kita bisa menghitung standar errornya. Hasilnya adalah sekian. Nah, ini nggak kelihatan. Baik. Atau diginikan sebentar. Baik, oke. Nah, jadi kita hitung standar errornya, prosedur yang ketiga. Prosedur yang keempat, kemudian tentukan nilai signifikan studentized range atau RP dengan menggunakan nilai derajat kebebasan galatnya 40 dari P itu 2 hingga 5. 5 itu adalah jumlah perlakuan. Gitu ya. Maksudnya apa dari 2 sampai 5? Kok enggak 1 sampai 5? Maksudnya begini, bahwa kita akan membandingkan itu minimum 2 sampel set data dan maksimum 5 gitu ya. Jadi dari 2 hingga 5. Jadi tidak dari 1. Nah, ini derajat kebebasannya. Ini tabel significant studentized range. Ini derajat kebebasannya. Ini perlakuannya 2 sampai 5. Gitu ya, kita lihat. Ini derajat kebebasan 40 dari 2 hingga 5. Jadi angka ini 2,381, 2,988, 3,348, 3,605 gitu ya. Nah, jadi kita hitung angkanya tadi ini. Ya, kita dapat di 2 ini sekian, 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 dan sekian. Gitu ya. Kita lihat. Ini, dan ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian hitung shortest significant ranges atau R besar P kecil. Hitungnya caranya dengan cara ini. Jadi R kecil P kecil yang ini tadi dikali standar errornya yang sudah kita dapat sebesar ini dibagi akar 2. Dapatlah nilai R besar P kecil. Jadi ini dikali dengan ini dibagi akar 2 hasilnya ini. Begitu juga selanjutnya. Gitu ya. Nah, dapat nilai-nilai itu. Setelah itu, tentukan nilai rata terbesar dan nilai RP terbesar, R besar, P kecil terbesar, dan hitung selisihnya. Jadi, kita tentukan nilai rata terbesar. Nilai rata terbesar adalah 10,17. Dan hitung nilai R besar, P kecil terbesar. R besar, P kecil terbesar adalah ini, 0,833. Gitu. Kemudian hitung selisihnya. Ya. Jadi ini rata-rata terbesar dikurangi nilai R besar P kecil terbesar. Hitung selisihnya dapat nilai sebesar 9,34. Kemudian setelah kita dapatkan ini, nyatakan semua perlakuan yang memiliki rata kurang dari 9,34 sebagai berbeda nyata. Ya. Nyatakan semua yang perlakuan yang mempunyai nilai
dikurang dari 9,34. Ini tidak, dia tidak kurang dari 9,4. Jadi dia tidak berbeda nyata. Nah, perlakuan 4, perlakuan 1, dan perlakuan 5 itu berbeda nyata karena lebih rendah dibandingkan 9,34. Maka kita kasih tanda di sini bahwa dia berbeda nyata dengan P3, gitu ya. Yang ini tidak ada tandanya, itu berarti tidak berbeda nyata. Ya. Yang kedua, cari nilai rata kedua terbesar. Ini. Kemudian nilai R besar P kecil yang terbesar kedua. Ini. Hitung selisihnya. Dapat selisih yang kedua. Gitu ya. Nyatakan semua perlakuan yang memiliki nilai dikurang dari 8,57 sebagai berbeda nyata. Ini tidak berbeda nyata. Tapi ini dan ini berbeda nyata. Kita tandai berbeda nyata. Ya. Lakukan selisih yang ketiga. Jadi cari rata terbesar ketiga ini dan nilai R besar P kecil terbesar ketiga yang ini, hitung selisihnya, dapat nilai ini dan kemudian kita menentukan semua nilai yang di bawah nilai ini sebagai berbeda nyata. Ini tidak berbeda nyata, tapi ini berbeda nyata, maka kita nyatakan dia sebagai berbeda nyata di blok, gitu, ditandai. Nah, yang terakhir kita tentukan nilai rata terbesar yang keempat ini dan nilai R besar P kecil yang keempat ini, hitung selisihnya, gitu ya, dapatlah ini dan nyatakan semua perlakuan yang nilainya di bawah 7,54 ini. Oh, ini tidak berbeda nyata harusnya. Sorry, ini salah. Ini 75 kan, ini 54. Jadi ini sebetulnya tidak berbeda nyata, gitu ya. Jadi kita tidak menandai ini. Nah, hasilnya kita akan melihat bahwa P3 itu tidak berbeda nyata dengan P2, tetapi dia berbeda nyata dengan P4, P1, dan P5. Begitu juga dengan P2, dia tidak berbeda nyata dengan P4, tapi berbeda nyata dengan P1 dan P5. Kemudian P4 tidak berbeda nyata dengan P1, tapi dia berbeda nyata dengan P5. P1 juga tidak berbeda nyata dengan P5. Gitu ya, ini salah. Nah, setelah itu, maka kemudian kita beri notasi, gitu ya. Ini salah notasinya, sorry, maaf, salah notasinya. Jadi seperti ini. P3, kita beri notasi A. Nyatakan semua yang tidak berbeda itu mempunyai notasi yang sama, A juga. Ini dengan P2 kan tidak berbeda, maka dia dikasih notasi A. Gitu ya. Oh, yang ini berbeda, nggak boleh ada A-nya. Ini juga berbeda, tidak boleh ada A-nya. Ini juga tidak berbeda, tidak boleh ada A-nya. Jadi yang sama saja yang dikasih notasi yang sama. Kemudian yang ini, baik, P2 kita kasih notasi B. Gitu ya. Terus kita lihat, oh, di sini dia tidak berbeda nyata dengan P4. Maka P4 itu harus dikasih notasi B juga di situ. Kita kasih B di sini. Yang ini berbeda, P1. P5 juga berbeda, jadi kita tidak kasih notasi B. Nah, yang ke P4, kita kasih notasi C, gitu ya. Ini dengan P1 dia tidak berbeda, maka C itu harus dikasih notasi C juga. Karena antara P4 dengan P1 kan tidak berbeda nyata. Nah, tapi P5 dia berbeda, maka dia tidak boleh mempunyai notasi C, ya. Nah, setelah ini dikasih notasi C, yang P1 dan P5 itu kan tidak berbeda nyata. Kalau P5-nya kita kasih notasi C, maka dia akan dianggap tidak berbeda nyata juga dengan P4.
maka kita beri notasi yang lain, notasi D di sini. Nah, karena tadi P1 dan P5 itu tidak berbeda nyata, maka di sini harus dikasih notasi D juga. Jadi C, D gitu ya. Itu caranya. Setelah itu, setelah itu tidak ada di sini nih. Setelah itu Anda membuat kurva hasil penelitian. Jadi kurva batang gitu ya. Ini kurva batang. Sumbu X-nya adalah perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Jangan diurutkan berdasarkan yang paling besar dulu, tapi berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kenapa begitu? Karena dengan diurutkan P1, P2, P3, P4, P5, kita akan lebih mudah membaca P1 itu perlakuannya apa, P2-nya itu apa, P3 itu apa. Gitu ya. Jadi ini sumbu X-nya adalah perlakuan, sumbu Y-nya adalah nilainya, rata dari perlakuannya. Nilai ini, nilai ini, nilai ini, nilai ini. Ada grafik batangnya. Kemudian di atas grafik batang itu ditulis nilainya 9,34, 8,57, 7,89, 7,54, dan 5,75 gitu ya. Oke. 7,75 atau 5,75. Sorry, ini berbeda. Maaf. Nyatakan semua yang di bawah 7,54 itu berbeda. Ini di bawah 7,54 kan, jadi dia berbeda. Betul, yang ini berbeda. Sorry. Ya. Jadi dia notasinya cuma D. Di sini tidak ada D-nya karena berbeda. Nah, jadi tadi dibuat grafik batang. X-nya adalah perlakuan P1, P2, P3, P4, P5. Y-nya adalah nilai-nilai dari perlakuan tersebut, dan di atas grafik batangnya kita tuliskan nilainya, ya. Dan ini, dan kita tulis notasinya, sehingga ketika orang membaca grafiknya, kita bisa melihat, oh, yang perlakuan 3 dan perlakuan 2 itu tidak berbeda nyata, gitu, karena masing-masing mempunyai notasi yang sama. Perlakuan 2 dengan perlakuan 4 juga tidak berbeda. Gitu ya. Jadi dengan notasi tersebut kita bisa melihat bahwa itu berbeda atau tidak berbeda nyata. Begitu. Nah, itu adalah prosedur pengujian untuk analisis lanjutan uji jarak berganda Duncan. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan Anda mencoba dengan latihan 2 dan kemudian mengerjakan tugas ke-13. Ya, datanya ada di LMS, tinggal di-download. Baik, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita akan bertemu minggu depan dan akan membahas tentang rancangan percobaan acak kelompok. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.